Saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berjumpa kembali di dalam persekutuan Bibel kelompok di malam hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita hendak bersama-sama mempersiapkan diri di dalam memasuki persiapan-persiapan kita mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu nanti tanggal 26 Juli 2020. Kiranya jemaat-jemaat sekalian saat ini dapat mempersiapkan hati di dalam penarosan pada saat ini, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah ini. Mari kita memasuki saat hening. Saat hening selesai, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Tuhan Allah namamu. Sorga
persekutuan doa Bibel kelompok dalam rangka penarosan perjamuan kudus, kita landaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini, seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang berkenan mengikuti ibadah secara online di dalam rangka mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Kami menyerahkan untuk persekutuan dari awal sampai kepada akhirnya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga akan menerima kebenaran firman Tuhan, kiranya mendasari di dalam setiap persiapan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai firman Tuhan untuk mendasari bahan penarosan atau persiapan kita menyambut perjamuan kudus nanti diambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 31. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 31. Kita akan membacakan natsnya saja dimulai ayat 26 hingga 29. Demikian sabda Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Inilah yang mendasari persiapan kita menyambut perjamuan kudus nanti, dan berbahagialah saudara pada saat ini yang berkenan untuk menerima sabda Tuhan, terlebih-lebih memeliharanya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita bersama-sama kembali menyanyikan pujian di dalam Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar
Selamat malam, shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang pernah dicatat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat pertama sampai 14, di sana diceritakan tentang perumpamaan seorang raja. Seorang raja itu menyuruh para hambanya untuk memanggil semua orang menerima undangan menghadiri perjamuan kawin. Akan tetapi orang-orang yang telah menerima undangan itu menolak untuk hadir. Bahkan ada yang dengan sengaja membunuh utusan raja yang menyampaikan pesan itu. Nah, pada akhirnya raja sangat marah, raja murka, bahkan membinasakan orang-orang yang membunuh utusan raja itu. Karena semua sudah disediakan, namun tidak ada yang hadir di dalam perjamuan kawin undangan raja itu, maka raja kembali memberi perintah untuk memanggil semua orang yang ada di jalan-jalan. Orang jahat, orang baik. Orang miskin, orang kaya, dari berbagai sudut kota. Setelah pesta undangan dimulai di tengah-tengah perjamuan itu, raja melihat seorang yang tidak menggunakan pakaian pesta, tidak memakai pakaian pesta. Oleh karena keadaan yang seperti itu, maka begitu murkanya raja itu, sehingga menghukum orang tersebut di dalam kegelapan yang gelap, yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu di dalam Injil Matius 22 ayat pertama sampai 14. Melalui perumpamaan itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita yang mempersiapkan diri di dalam penarosan menyambut perjamuan kudus saat ini memiliki pemahaman yang mendasar bahwa setiap orang yang akan menerima perjamuan Tuhan, maka mereka haruslah mempersiapkan diri. Sebagaimana Rasul Paulus menyampaikannya di dalam surat Korintus pasal yang ke-11 tadi di ayat 29 dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebagaimana seorang raja yang menginginkan peserta perjamuan mempersiapkan diri, layaknya menghadiri sebuah pesta. Maka demikian pula di dalam kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, maka Tuhan menginginkan kita supaya juga mempersiapkan diri. Tetapi apa yang dimaksud dengan persiapan diri di sini? Maka untuk dapat memahami lebih jauh, marilah kita memahami apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di dalam perikop bacaan yang kita baca tadi. Di sana ada beberapa prinsip yang harus kita pegang, yang harus kita lakukan, sehingga kita disebut sebagai umat yang mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Allah. Prinsip yang pertama, sebagaimana dikatakan di ayat 26, yaitu menjaga kemurnian iman. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mengapa Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus? Salah satunya tidak lain adalah untuk menyadarkan tanggung jawab jemaat, yaitu menjaga kemurnian iman. Saudara-saudara, terkait dengan perjamuan kudus ini, jangan sampai dijadikan tempat untuk menyombongkan diri. Jangan sampai menjadi tempat untuk mengandalkan diri sendiri dan meremehkan kekudusan Tuhan di dalam hal ini. Karena kemurnian iman jemaat akan menjadi berita yang baik bagi seluruh dunia sampai Tuhan datang kembali.
Di dalam dunia ini ada banyak cerita-cerita yang dialami oleh manusia sepanjang masa. Dan cerita itu akan dikenang baik kebaikan maupun keburukannya. Baik kebenaran maupun kejahatan, cerita-cerita manusia itu. Ada nama-nama di sekitar Tuhan Yesus ketika melayani di Galilea. Ada nama Pontius Pilatus, Herodes, Yudas Iskariot, tetapi juga ada nama-nama Simon Petrus, Lewi yang kemudian dipanggil Matius, Sakeus dan lain sebagainya. Itu masing-masing menorehkan cerita-cerita yang indah dan akan dikenang sepanjang masa oleh orang-orang di dunia ini. Saudara-saudara yang mengenang kebaikan-kebaikan akan terus melihat kebaikan orang itu. Bapak Ibu tidak akan menamakan anaknya ketika lahir punya anak dengan nama Herodes atau Pontius Pilatus atau Yudas Iskariot dan lain sebagainya. Pasti saudara akan menamakan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan pada masa-masa yang lalu. Demikian juga saudara-saudara, kemurnian iman saudara sebagai jemaat Tuhan itu akan menjadi berita yang baik yang dikenang sepanjang masa. Maka Rasul Paulus menegaskan di sini, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan demikian marilah kita bersama-sama menyadari prinsip yang pertama, tanggung jawab kita untuk menjaga kemurnian iman kita. Kemurnian iman kita bukan untuk dipandang manusia, tetapi kemurnian kita ini menjadi berita yang layak, berita yang baik yang didengar sepanjang masa sampai Tuhan datang kedua kali. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, persiapan kita sebagaimana di dalam ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Prinsip yang kedua, mari menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Saudara-saudara, maka di dalam mengambil perjamuan kudus, gereja-gereja selalu mengadakan persiapan bagi jemaatnya. Istilah kita dalam bahasa Jawa penarosan. Penarosan itu dimaksudkan supaya kita menyelidiki hati kita. Selanjutnya dikatakan bahwa setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus harus bertekad untuk menjalani hidup di dalam kekudusan. Sebab sebagaimana diketahui bersama, maksud diadakannya perjamuan kudus adalah untuk melawan dosa. Sehingga dimohon dengan tegas agar setiap jemaat-jemaat sekalian bersedia dengan rendah hati, menyelidiki hatinya, mengoreksi secara pribadi diri sendiri masing-masing. Apakah masih ada dosa-dosa yang terselubung? Baik itu dosa yang dibuat pada waktu yang lampau, yang belum terselesaikan, ataupun sekarang ini yang masih mengganjal kehidupan kita untuk menghampiri kekudusan Allah. Sekiranya ada, mari baiklah saudara memohon pengampunan secara terbuka di dalam doa kepada Tuhan. Dan hari ini kita boleh memiliki komitmen untuk tidak melakukannya kembali. Seperti halnya di dalam beberapa suratnya Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Maka secara jelas dituliskan ada beberapa dosa yang harus dihindari dan beberapa sikap yang harus dilakukan sebagaimana dibacakan di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24 dan 32 sampai 35. Di situ diceritakan bagaimana menanggalkan manusia yang lama dan memasuki manusia yang baru. Dengan demikian jelas bahwa setiap jemaat yang bersedia ikut di dalam perjamuan kudus, maka haruslah bersedia untuk menanggalkan manusia lama
dan mengenakan manusia yang baru. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita pada saat-saat ini, sehingga hari Minggu nanti ketika kita mengikuti ibadah di dalam tayangan online, dilangsungkan sakramen perjamuan kudus, hidup kita sudah diperbaharui oleh kuasa kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga di ayat 31 dan 32, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Prinsip yang terakhir bahwa perjamuan kudus itu diadakan bukan hanya untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita saja. Perjamuan kudus juga bukan hanya ditujukan untuk melawan dosa, di mana kita menanggalkan manusia yang lama dan memasuki manusia yang baru. Tetapi juga mengingatkan kita bahwa nantinya kita juga akan mengikuti perjamuan kudus di surga yang akan dipimpin secara langsung oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, sebetulnya kita selalu diingatkan. Kita selalu diingatkan untuk menerima perjamuan surgawi. Sehingga kita tidak dibinasakan bersama-sama dengan dunia yang fana. Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus tadi. Di tengah-tengah kedegilan bangsa Israel yang terkenal tegar tengkuk, bangsa pilihan Allah ini, Nabi Zefanya menyerukan supaya bangsa Israel bersiap diundang untuk ikut serta di dalam perjamuan di surga. Dan secara tegas disampaikan di sana, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Zefanya 1 ayat 7. Demikian juga kepada Yohanes, Rasul yang setia Tuhan Yesus Kristus sampai kepada akhirnya. Maka Allah Bapa menyampaikan pesan bahwa orang-orang yang diundang untuk masuk di dalam perjamuan Allah akan menerima kebahagiaan yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Tertulis di dalam kitab Wahyu 19 ayat 9. Maka mari kita bersama-sama saat ini mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus di dunia saat ini. Sebab akan tiba waktunya kita akan menerima perjamuan kudus surgawi. Perjamuan kudus bersama dengan Allah Bapa di surga. Perjamuan kudus yang langsung dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan di sana disertai kebahagiaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus nanti di hari Minggu dengan kesiapan-kesiapan kita. Marilah kita menjaga kemurnian iman kita. Berusahalah menanggalkan perbuatan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru yang dikuduskan oleh Tuhan. Serta menyadari ketika kita mengikuti perjamuan kudus di dunia dengan iman dan kekudusan, maka sebenarnya kita telah menerima undangan untuk ikut dalam perjamuan kudus surgawi. Marilah kita bersiap menerima perjamuan kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengadakan penarosan melalui tayangan online ini, mari kita renungkan sabda Tuhan. Oleh kuasa darah Kristus yang telah menebus dosa kita, kita dijadikan ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah Kristus anugerahnya telah menyelamatkan hidup kita. Mari masuki hadiratnya, kita pujikan oleh kuasa darah-Mu.
Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku, Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
Engkau telah menebus dosa-dosa kami oleh kuasa darah-Mu. Engkau telah menguduskan hidup kami, diri kami oleh kuasa darah-Mu. Sehingga hari demi hari kami memasuki saat-saat di mana manusia kami diperbaharui oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya ketika kami mempersiapkan perjamuan kudus ini, 3 prinsip yang kami persiapkan adalah di mana kami senantiasa mengupayakan untuk memurnikan iman kami, menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan manusia yang baru, serta dengan iman menatap perjamuan surgawi sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Bapa di surga. Kami mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebentar lagi akan dibacakan formulir penarosan perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus nanti akan dilaksanakan pada hari Minggu di dalam tayangan ibadah online jam 8 pagi. Saudara-saudara dipersilahkan untuk mempersiapkan diri masing-masing mulai dari saat ini agar kita dilayakkan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, untuk menyambut dan ikut serta di dalam merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 nanti, maka marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Yang pertama perlu kita menyadari bahwa pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Maka mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti para murid yang dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupannya yang diberikan kepada kita, kepada dunia. Sejak kelahirannya, kehadirannya di Galilea, penderitaannya, kesengsaraannya, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke surga. Oleh sebab itu, marilah kita merenungkan dengan baik-baik. Apakah saudara-saudara di rumah masing-masing saat ini benar-benar rindu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, untuk mengalami kasih kuasa kebenaran Kristus yang memperbaharui kehidupan saudara? Apakah saudara juga menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, mulai dari kelahiran hingga kemuliaannya di surga, sampai kedatangannya kembali itu, selalu terkait dengan kehidupan saudara semua? Yang kedua, bahwa pada perjamuan malam terakhir ketika Yesus Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Maka menerima tubuh dan darah Kristus berarti dipersatukan dengan Yesus Kristus. Dia yang menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Menerima tubuh dan darah Kristus berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita kembali merenungkan, apakah saudara pun juga menghayati bahwa Kristus itu menjadi kepala di seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat, di dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga, bahkan pekerjaan saudara. Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi satu terhadap yang lainnya? Dan yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, maka kita pun dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, pikul salib, serta mengikutinya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia.
Maka marilah kita juga merenungkan bersama-sama, apakah di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengar, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai di muka bumi ini? Saudara-saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita di dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 nanti. Saudara-saudara, mulai saat ini bisa mempersiapkan diri di rumah masing-masing sehingga ketika nanti kita mengikuti ibadah online disertai perjamuan kudus, hati kita benar-benar dipersiapkan untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita mengakhiri persekutuan doa ini dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, rangkaian persekutuan doa kelompok Bibel sudah dilaksanakan, bahkan penarosan jemaat pada malam hari ini sudah dilakukan untuk mereka mempersiapkan diri menyambut tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Bapa di dalam surga yang melayakkan anak-anak-Mu, menyucikan dan menguduskan sehingga roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama mendatangkan berkat. Kami berdoa untuk kesiapan-kesiapan jemaat. Tuhan sucikan peralatan-peralatan perjamuan kudus yang disiapkan di rumah, baik roti maupun anggur yang disediakan oleh keluarga masing-masing. Tuhan memberkati ibadah di hari Minggu nanti, di mana di dalam tayangan online akan dilangsungkan pelayanan perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara-saudara yang saat ini belum berkenan karena ada ganjalan-ganjalan sehingga tidak dapat mengikuti perjamuan kudus. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada di berbagai kelompok, baik Serondol Wetan 1, 2, Rumnas Banyumanik, Tembalang, Pudak Payung, Serondol Kulon. Kiranya mereka dapat menyambut perjamuan yang adalah undangan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami tetap mengingat saudara-saudara kami yang letih lesu, berbeban berat, mengalami sakit penyakit, pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Kiranya mereka boleh datang, kami boleh datang kepada sumber kehidupan, sumber pertolongan kami. Kami percayakan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana kembali pembukaan ibadah tatap muka yang berlangsung pada awal bulan Agustus nanti. Kiranya perlindungan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan menyertai jemaat-jemaat Tuhan. Kerinduan kami bersama-sama untuk berjumpa di dalam ibadah menjadi sarana kami menghayati apa artinya persekutuan yang hidup dengan Engkau. Mereka yang beribadah di rumah masing-masing karena suatu hal pun juga kiranya mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Amin.